Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum kedua pemrograman web. Hari ini kita akan bahas tentang JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman script yang digunakan untuk memprogram behavior dari suatu halaman web. Jadi kemarin untuk tampilan itu menggunakan HTML dan CSS. Kemudian untuk behavior nanti kita bisa gunakan JavaScript dan PHP. Adapun JavaScript dan Java ini merupakan pemrograman yang sangat berbeda, jadi sama sekali tidak ada hubungannya JavaScript dan Java, cuman kebetulan namanya agak mirip ya. Jadi Java ini dijalankan pada JRE menggunakan JVM, sedangkan JavaScript ini dijalankan melalui interpreter yang ada pada web browser. JavaScript diperkenalkan dengan nama LiveScript, kemudian diubah menjadi JavaScript. JavaScript termasuk ke dalam client-side scripting. Artinya, scriptnya ini dieksekusi pada sisi klien atau pada web browser. Sedangkan PHP termasuk ke dalam server-side scripting, yaitu scriptnya dieksekusi oleh server dan hasilnya dikembalikan ke klien berupa format HTML biasa. Untuk penulisan JavaScript bisa melalui internal atau eksternal. Untuk penulisan internal ini menggunakan tag script. Tag scriptnya bisa kita letakkan dalam tag head atau dalam tag body. Disarankan ketika menyimpan dalam tag body itu disimpan pada posisi bagian akhir agar mempercepat loading page-nya. Untuk penulisan eksternal, ekstensi dari filenya adalah file JS, kemudian menggunakan atribut src dengan value path dari file JavaScript-nya. Keuntungannya, dengan terpisahnya sintaks JavaScript dan HTML, akan mempermudah kita untuk melihat struktur dan jika ada perubahan gampang juga akan diubah ya. Kemudian juga akan mempercepat backload. Untuk JavaScript output ada beberapa cara. Window alert ini menampilkan pesan pada dialog box. Kemudian document write ini langsung menuliskan dokumen pada HTML, jadi nanti termasuk tag-tag HTML kita bisa masukkan ke dalam document write. Kemudian inner HTML ini untuk mengganti konten dari sebuah elemen HTML berdasarkan ID pada elemen HTML tersebut. Jadi syaratnya nanti kalau kita mau menggunakan inner HTML, elemen HTML-nya harus ada atribut ID-nya. Kemudian console log biasanya digunakan untuk debugging, menampilkan pesan pada browser console. Untuk menampilkan browser console, tekan F12 pada keyboard ya. Jadi kita akan coba satu persatu. Yang pertama itu adalah window alert, menampilkan pesan ya. Jadi misalkan di sini ada tag H1. Kemudian di sini kita letakkan tag scriptnya. Jadi semua nanti sintaks JavaScript kita simpan dalam tag script ini. Jadi kita coba dulu window alert. Jadi misalkan pesannya test window alert seperti ini. Jadi pada saat saya tampilkan outputnya seperti ini ya. Jadi ini tag H1, kemudian muncul pesan test window alert. Ini tadi pesannya ditampilkan melalui window.alert ya. Kemudian lanjut document.write. Jadi untuk document.write ini bisa juga langsung menuliskan tag HTML-nya. Jadi misalkan saya tuliskan H1, jangan lupa berikan tanda petik 2 ya. Jadi parameter dalam metode write ini harus tipe data string. Jadi ketika saya tampilkan outputnya seperti ini ya. Jadi ini masuk juga nanti ke dalam tag H1. Jadi kita bisa memasukkan juga tag ke dalam document write. Kalau saya hilangkan tagnya, berarti nanti hanya berupa teks yang biasa seperti ini ya. Baik, kita lanjut menggunakan inner HTML. Untuk inner HTML, dia akan mengganti konten dari sebuah elemen web. Jadi misalkan di sini ada tag P, kemudian teksnya seperti ini. Kita tampilkan dulu sebelum ada inner HTML-nya. Jadi seperti ini teksnya. Jadi inner HTML mengganti konten dari sebuah elemen HTML. Jadi misalkan elemen P ini saya akan ganti kontennya yang ini menjadi sebuah teks yang baru. Jadi P-nya ini harus ada
atribut ID-nya ya. Misalkan ID-nya saya ganti nama, saya berikan nama P1. Jadi kita select dulu berdasarkan ID dokumen .get elemen by ID. Kemudian tuliskan ID-nya misalkan P1 inner HTML sama dengan tuliskan teks barunya. Misalkan test inner HTML. Jadi nanti test inner HTML ini yang akan menjadi konten dari tag P yang ini ya. Jadi kalau saya reload halaman webnya, outputnya seperti ini. Jadi teks yang tadi sebelumnya ini berubah jadi test inner HTML. Jadi itulah test inner HTML, dia akan mengubah konten. Kemudian yang terakhir console log. Jadi untuk menampilkan console log tekan F12. Jadi nanti pesannya bisa muncul di sini ya. Jadi bisa langsung dituliskan console.log console log. Jadi outputnya seperti ini. Untuk console log biasanya kita gunakan untuk proses debugging dari sebuah halaman web yang memiliki behavior ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk JavaScript syntax, setiap statementnya itu diakhiri dengan tanda titik koma, jadi sama dengan pemrograman Java atau di pemrograman C++. Konstanta disebut dengan literal pada JavaScript. Untuk pendeklarasian variabel harus menggunakan keywordnya var. Jadi mirip dengan pemrograman Pascal, kita menggunakan keyword var juga, cuman perbedaannya kita tidak perlu mendefinisikan tipe data dari variabelnya. Jadi langsung tulis saja var, kemudian nama variabel, kemudian langsung berikan nilai pada variabel tersebut. Jadi otomatis nanti nilai X ini akan menjadi nilai integer ya. Kemudian untuk penulisan variabel bisa menggunakan camel case atau underscore jika terdiri dari dua suku kata. Tidak boleh menggunakan hyphen atau tanda dash. Baik, untuk operator aritmatik tambah, kurang, kali, bagi, modulus, increment, dan decrement jadi mirip dengan pemrograman yang lain seperti Java dan C++. Assignment operator memberikan nilai kepada variabel. Jadi kalau ditulis X sama dengan Y, berarti nilai dari Y nanti akan dimasukkan ke dalam variabel X. Seperti itu. Dan operator-operator yang lain. Untuk operator pembanding, dalam pemrograman operator pembanding akan menghasilkan nilai boolean true atau false. Yang nilai true atau false itu nanti kita bisa gunakan untuk control statement seperti dalam penggunaan statement if, switch, dan statement perulangan yang menggunakan pengkondisian yang nilainya adalah true dan false. Jadi operator pembanding outputnya adalah true atau false atau nilai boolean. Untuk operator pembandingnya sama dengan pemrograman C++ dan Java, cuman ada tambahan seperti ini. Jadi kalau cuma dua sama dengannya saja, berarti membandingkan dua buah nilai apakah sama nilainya atau tidak tanpa melihat tipenya ya. Jadi ketika nilainya sama langsung diberikan nilai true. Kemudian kalau tiga tanda sama dengannya berarti selain nilainya harus sama, tipenya juga harus sama ya. Jadi misalkan seperti ini, kita menggunakan inner HTML saja. Jadi misalkan ada dua buah variabel X dan Y. Nilai X sama dengan 10 dan nilai Y sama dengan 10 juga, tapi berupa string ya. Jadi ini tipenya integer atau number, ini tipenya string. Kemudian kita kondisikan X sama dengan Y. Kalau menggunakan dua tanda sama dengan, artinya akan membandingkan dua buah nilai. Kalau nilainya sama langsung dikasih nilai, akan bernilai true ya, tanpa memandang tipenya. Jadi otomatis kalau seperti ini 10 sama dengan 10 pasti nilainya adalah true tanpa memandang tipenya. Jadi baik, langsung saja kita jalankan. Ini hasilnya true ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan tiga tanda sama dengan, walaupun nilainya sama tapi tipenya berbeda, outputnya nanti adalah false seperti ini ya. Baik, kita lanjut. Jadi untuk tidak sama dengan pakai tanda seru sama dengan. Kemudian kalau sama dengannya ada dua, berarti selain dia tidak sama dengan atau tipenya tidak sama ya.
Jadi kalau seperti ini kita berikan tanda seru sama dengan outputnya adalah true ya. Seperti ini. Baik, kita lanjut. Operator logika AND, OR, dan NOT. AND ini syaratnya kedua nilai harus bernilai true. Kalau OR salah satunya bernilai true, maka dia akan dianggap sebagai nilai yang true. Kemudian NOT membalikan nilai true jadi false, false jadi true. Jadi misalkan di sini saya berikan pengkondisian X lebih besar daripada 5. Kemudian saya berikan operator AND, Y lebih besar daripada 200 ya. Untuk kondisi pertama ini bernilai true karena memang 10 lebih besar daripada 5. Kemudian untuk kondisi kedua ini bernilai false karena 100 tidak lebih besar daripada 200. Di sini true, di sini false. Kalau menggunakan AND, syaratnya harus keduanya bernilai true. Jadi nanti outputnya di sini adalah false ya. Seperti ini. Tapi ketika kita menggunakan operator OR syaratnya jika salah satunya bernilai true, maka yang lain akan ikut juga bernilai true. Maka dianggap satu nilai yang true ya, seperti ini. Baik, kita lanjut. Tipe data pada JavaScript, number, string, array, object, dan boolean ya. Jadi untuk ini tipenya number, yang ini string, yang ini array, yang ini tipe datanya objek. Kemudian JavaScript bisa memiliki tipe data yang dinamis. Jadi bisa sebuah variabel itu awalnya tipenya adalah integer, kemudian berubah tipenya menjadi tipe data string seperti contoh yang ada di sini. Kemudian function pada JavaScript sama juga dengan function atau metode yang ada di pemrograman yang lain. Jadi terdiri dari dua jenis, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai dan yang tidak mengembalikan nilai. Jadi untuk penulisan nama function, tulis dulu keywordnya function, kemudian apa nama functionnya. Kemudian tanda kurung, kalau ada parameternya masukkan parameter, kalau tidak ada kosongkan saja. Kemudian kurung kural buka, kurung kural tutup. Di antara kurung kural ini kita letakkan instruksi-instruksi yang akan dikerjakan oleh function tersebut. Jadi misalkan saya akan membuat function untuk menjumlahkan dua buah nilai. Misalkan namanya jumlah. Parameternya ada 2, X dan Y. Yang dikembalikan adalah nilai hasil penjumlahan X tambah Y. Outputnya kita tampilkan pada P1 ini menggunakan inner HTML lagi. Jadi bisa kita langsung panggil fungsinya jumlah, misalkan yang mau dijumlahkan 5 tambah 10, bisa dituliskan 5,10 ya. Jadi argumennya 5 untuk X, argumen Y-nya adalah 10. Jadi outputnya nanti adalah 15, seperti ini. Baik, kita lanjut. Statement kondisional, nah ini nanti yang menggunakan nilai true atau false untuk setiap kondisinya ya. Jadi mirip juga dengan if-nya yang ada di C++ dan di Java. Jadi kita skip saja karena ini semuanya sudah kita bahas sebelumnya di pemrograman Java atau di pemrograman C++. Untuk perulangan juga sama, ada for, while, dan do while. Untuk for bentuknya juga sama yang ada di C++ atau Java. Jadi ada 3 buah statement di sini. Jadi statement pertama adalah initial value-nya. Jadi statement pertama cuma dieksekusi satu kali selama perulangan, kemudian pindah ke statement kedua. Di statement kedua ini adalah nilai boolean true atau false. Ketika nilainya true, maka kode blok di sini akan tereksekusi. Setelah kode blok tereksekusi semuanya, baru masuk ke statement ketiga. Statement ketiga adalah biasanya increment atau decrement. Kemudian setelah statement 3 masuk lagi kembali ke statement 2. Kemudian dicek apakah true atau false. Ketika true, dikerjakan lagi kode bloknya, kemudian masuk lagi di statement 3, kemudian masuk lagi di statement 2. Misalkan ketika nilainya di sini false, maka perulangannya akan terhenti. Lanjut perulangan while, di sini ada pengecekan kondisi di awal. Jadi ketika kondisinya bernilai false, maka semua kode blok yang ada di sini akan diabaikan ya.
Tapi ketika kondisinya true, maka ini akan dikerjakan berulang-ulang sampai kondisinya bernilai false. Untuk do while, ini langsung mengerjakan kode bloknya tanpa mengecek dulu kondisinya true atau false. Nanti setelah dieksekusi kode bloknya baru dilakukan pengecekan kondisi. Jadi untuk perulangan do while, paling tidak terjadi 1 kali perulangan, walaupun nilai dari kondisinya itu bernilai false. Seperti itu. Jadi itulah perbedaan while dengan do while. Kalau while, kalau kondisinya salah langsung terabaikan kode bloknya. Tapi kalau do while, walaupun kondisinya salah, tetap dikerjakan 1 kali. Ya. Kemudian event merupakan keadaan yang diakibatkan oleh perubahan kondisi dari suatu item. Jadi ada beberapa macam event di sini. On change, on click. Jadi on change biasanya diletakkan pada komponen input tipe teks. Ya. Jadi semua event biasanya itu memang berhubungan dengan komponen-komponen form pada HTML. Jadi on change berhubungan dengan input tipe teks. On click biasanya berhubungan dengan tombol atau button. On mouse over, on mouse out ini berhubungan dengan semua elemen. Jadi on mouse over artinya ketika mouse-nya berada pada atas elemen tersebut. On mouse out ketika mouse-nya keluar dari elemen tersebut. On key down biasanya ini diletakkan pada input tipe teks. On key down akan dilaksanakan eventnya ketika kita mengetikkan teks melalui keyboard. Kemudian on load ini event ketika browser selesai melakukan loading terhadap page. Jadi penulisan event ada 3 cara. Jadi bisa menggunakan cara yang pertama yaitu menggunakan atribut langsung nama eventnya. Misalkan on input langsung tuliskan atribut on input, kemudian value-nya adalah function yang akan dieksekusi oleh on input tersebut ya. Jadi misalkan saya akan membuat sebuah form. Dalam form ini ada button, input tipe button, name-nya kita hapus saja. Kita berikan value misalkan oke. Ya. Kemudian kita berikan event on click. Jadi pada saat buttonnya diklik, dia akan mengerjakan sebuah function. Ya. Misalkan nama functionnya function F1 seperti ini. Jadi pada JavaScript-nya kita buat function juga namanya F1 ya, karena F1 yang akan dipanggil ketika buttonnya diklik. Misalkan pada saat buttonnya diklik, dia akan menampilkan pesan melalui window alert. Misalkan outputnya cara pertama seperti ini. Jadi saya tekan tombolnya akan menampilkan window alert ya. Seperti ini. Ini muncul window alert. Teksnya cara pertama. Kemudian cara yang kedua, meletakkan event dengan tidak lagi menambahkan atribut event pada elemen HTML, tapi langsung pada task script-nya. Ya. Jadi di sini untuk on click-nya saya hapus. Jadi di sini kita langsung tulis saja dokumen titik get element by ID. Jadi syaratnya untuk yang cara kedua ini harus ada ID dari elemen HTML-nya. Misalkan ID-nya btn. Oke. Jadi get element by ID btn oke. Kemudian langsung tulis titik on click seperti ini. Kurung kural buka, kurung kural tutup, kemudian titik koma. Nah, di dalam antara kurung kural ini kita letakkan instruksi yang akan dikerjakan ketika buttonnya diklik. Jadi misalkan akan menampilkan juga window alert. Teksnya diganti dengan cara kedua. Ini function yang pertama tadi saya hapus lagi. Jadi seperti ini untuk cara yang kedua. Saya reload. Nah, ini muncul pesan cara kedua ya. Oke. Kemudian untuk cara yang ketiga menggunakan method add event listener. Jadi syaratnya juga ini harus elemennya itu menggunakan ID ya. Jadi caranya jadi on click-nya kita ganti dengan add event listener. Add event listener ini adalah metode untuk menambahkan event pada sebuah elemen HTML berdasarkan ID. Yang parameternya ada 2, yaitu yang pertama adalah eventnya.
Jadi tulis eventnya dulu, misalkan klik. Jadi tidak perlu lagi tulis on-nya, langsung saja nama eventnya klik. Kemudian apa yang dikerjakan ketika klik, jadi kita tuliskan di sini nama functionnya yang akan dikerjakan ketika kita melakukan klik. Jadi untuk F1 kita definisikan lagi fungsinya. Function F1. Jadi misalkan menampilkan pesan lagi. Pesannya cara ketiga. Oke, ini sudah selesai. Kita coba jalankan. Nah, ini muncul seperti ini ya. Jadi seperti itu cara untuk menambahkan event pada halaman HTML. Baik, seperti itu saja materinya. Selanjutnya saya akan mencontohkan membuat kalkulator sederhana menggunakan event klik pada button. Jadi seperti ini, jadi terdapat dua teks, ID-nya teks T1 dan teks T2. Di sini kita akan inputkan nilai pertama dan nilai kedua. Kemudian ada 4 tombol untuk melakukan proses tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian outputnya nanti ditampilkan pada teks T3. Ya, ini saya kosongkan dulu skripnya. Kita tampilkan dulu outputnya seperti apa. Jadi modelnya seperti ini ya. Untuk memperbagus ukuran dari buttonnya kita bisa gunakan CSS ya. Jadi kemarin juga kita sudah pelajari tentang CSS menggunakan tag style. Jadi selektor ini kita pilih elemen yang nama elemennya adalah input, kemudian tipenya adalah button. Bisa dituliskan misalkan seperti ini ya. Jadi di sini kita masukkan nilainya, misalkan 34, kemudian diklik tambah, nanti hasilnya muncul di sini ya. Jadi kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu langsung menuliskan eventnya pada elemennya. Jadi di sini bisa langsung ditulis on klik, kemudian metodenya misalkan metodenya adalah tambah untuk proses tambah, dan seterusnya untuk button-button yang lain. Jadi di scriptnya kita buat metode tambah, kurang, kali, dan bagi. Untuk isinya kita buatkan variabel global A, B, dan C. Jadi nilai A akan mengambil nilai dari teks T1, untuk B mengambil nilai dari teks T2. Jadi bisa dituliskan A sama dengan dokumen get element by ID teks T1. Kemudian karena nilainya yang akan mengambil berarti bukan inner HTML yang digunakan tapi value ya, seperti ini. Untuk B-nya mengambil dari teks T2. Jadi seperti ini ya. Kemudian untuk tipenya, karena teks T1 dan teks T2 itu berasal dari input tipe teks, makanya return type-nya juga nanti adalah teks. Jadi kita harus konversi lagi dari teks menjadi angka menggunakan operator fungsinya number ya. Baik, ini sudah selesai. Tinggal kita definisikan isi dari function tambah, yaitu C sama dengan A tambah B. Kemudian tampilkan nilainya C pada teks T3. Jadi bisa dituliskan lagi get element by ID teks T3 titik value sama dengan C. Kemudian untuk kurang sama dengan ini, cuman operatornya kita ubah ya. Jadi tinggal kopas-kopas saja. Jadi ini sudah selesai, kita coba jalankan. Jadi kalau error seperti ini kita bisa tampilkan yang tadi browser lognya menggunakan tombol F12. Di sini tampil pesan error, kemudian ada letak kesalahannya ya. Jadi kita langsung klik. Nah, jadi letak kesalahannya di sini. Sepertinya function numbernya tidak dikenali ya. Sepertinya ini case sensitif, jadi numbernya ini harus menggunakan N besar seperti ini ya. Ini saya save, kemudian saya jalankan kembali. Nah, ini hasilnya sudah tampil ya. Jadi seperti itu untuk penggunaan JavaScript pada halaman HTML. Jadi semua pemrosesan data
itu nanti menggunakan JavaScript atau PHP. Ya. Kalau pemrosesannya hanya di klien, itu kita bisa pakai JavaScript, tapi nanti kalau pemrosesannya sudah melibatkan yang namanya database, otomatis itu harus kita menggunakan PHP. Ya. Walaupun sekarang sudah ada juga JavaScript yang server-side scripting seperti itu. Jadi jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya pada forum yang ada di Google Classroom atau pada LMS. Terima kasih.